Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TV 10. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Nah, hari ini berjumpa lagi dengan saya Max Nata, tentunya dalam acara Kongko bareng komunitas. Kali ini tentunya Max gak sendirian. Kita kedatangan tamu dari teman-teman komunitas atau Asosiasi Ikraf Krima Kriya Makmur Sukoharjo. Nah, apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Kak Suryo dan Kak Erina. Iya. Ini adalah panggilan khusus ya. Karena ini adalah pelaku UMKM yang setiap harinya harus bertemu customer. Yang cara panggilnya sekarang siapa sih? Yang nggak panggil Kak gitu ya. Kalau di online begitu. Kalau di online mau WhatsApp, mau lagi live itu selalu Kak tolong etalase nomor sekian gitu. Kak produknya tolong di-spill dong gitu. Padahal umurnya jangan tanya. Yang penting semangatnya kan. Yang penting semangatnya. Ini ada Kak Suryo selaku ketua, kemudian ada Kak Erina sebagai sekretarisnya. Ini dari teman-teman sekali lagi Asosiasi Ikraf Krima Kriya Makmur Sukoharjo. Nah, kita ngobrol-ngobrol nih sahabat TV 10 apa saja. Kemudian kalau di sini sudah terlihat ada, ini belum mewakili seluruh anggota ya tentunya. Ini perwakilan dari Kak Sekretaris dan Kak Ketua gitu. Produknya sendiri untuk mewakili dari teman-teman Krima. Kita cerita flashback dulu deh, awal mula Krima. Kalau ngomongin soal perkumpulan UMKM itu kan banyak ya di berbagai daerah atau bahkan satu daerah pun ada beberapa. Kalau ini kan khusus craft sama fashion ya? Fashion craft betul. Craft dan juga fashion. Ini mulai sejak kapan ada Krima? Krima awal mula kita terbentuk sebuah komunitas, walaupun awal-awal itu belum resmi. Itu di tahun 2018 sebelum pandemi. Kemudian kita masuk mendaftarkan resmi di kedinasan itu 2019. Kemudian untuk proses-proses untuk pembuatan legal formalnya legalitasnya baru jadi di tahun 2023. 2023. Ya. Tapi perjalanannya sudah lumayan ya. Dari 2018 sudah berkumpul, berkegiatan bersama-sama. Visi misinya, tujuannya kenapa sih UMKM tuh harus kumpul gitu? Atau teman-teman yang sudah tergabung di Krima itu niatnya apa nih? Kok kumpul-kumpul, mau nambah apa gitu? Kalau di komunitas mungkin sama ya. Jadi kita itu keinginan untuk membuat circle yang positif. Artinya ketika kita menjalankan suatu usaha, kita butuh input nih, masukan positif dari teman, kemudian informasi juga dari teman. Nah itu kita ngumpul di situ, kita saling bisa menukar sesuatu hal yang positif. Mungkin ada teman-teman saya yang kurang bahan ini nih, ada nggak kira-kira yang punya pandangan cari bahan ini di mana? Nah nanti teman-teman tuh ngasih info. Kemudian ini saya ada butuh dapat pembeli yang butuh ini, saya butuh komponen ini, kira-kira teman ada yang bisa memenuhi nggak? Nah itu hal sederhana, tetapi kita jadikan satu wadah gitu ya? Itu supaya kita bisa lebih kuat di dalam menjalankan usaha. Mungkin Kak Erna bisa menambahkan? Iya. Mungkin menambahkan sedikit ya, istilahnya kalau kita itu bergaul dengan bubble minyak wangi, itu kita akan ketularan wangi begitu ya. Oh iya, istilahnya. Benar. Di Krima itu sebenarnya ya sudah dijelaskan sama Pak Ketua tadi bahwa istilahnya kita punya semacam circle gitu. Kalau circle kita itu membangun, otomatis diri kita juga ikut terbangun begitu Mas Max. Kalau misalnya circle kita itu justru menjatuhkan kita, ya itu kita akan semakin drop gitu. Apalagi di era-era sekarang ini yang memang era-era teman-teman itu sampai sempat cerita gini Mas Max. Gimana itu? Aku lagi sepi wih Mbak gitu kan. Kadang-kadang kan yang namanya itu kan naik turun. Tapi ketika kita jawab podo, misalnya gitu kan misalkan. Itu kan otomatis dari mereka yang awalnya cemas, panik, khawatir gitu, akhirnya merasa oh ternyata memang momennya lagi begini ya, mereka udah merasa tenang dulu. Nah setelah sama-sama tenang, kita itu bisa langsung oh ya yuk kita bikin apa bareng gitu. Akhirnya kan dari Krima itu kita punya inspirasi baru, dari sekedar cerita, dari sekedar sharing-sharing seperti itu.
kita mengatakan bahwa oh podo bukan berarti istilahnya kita sama-sama lagi turun, bukan, tapi kita sama-sama saling menenangkan. Kita cari solusi bareng-bareng bagaimana kita berkembang bersama gitu. Wah, luar biasa ya sahabat TV 10. Ini salah satu fungsi dari silaturahmi Circle, gitu. iya, betul. Dari Circle membangun circle yang positif gitu. Kalau misalkan down sendirian nggak punya teman, tambah stres ya kira-kira. Tidak Tapi ada yang saling menguatkan. betul. Tapi kalau misalkan kita ini down kemudian punya teman-teman yang juga bisa nguatin, bisa nyupport, ini kan kita justru akan semangat lagi, terus bisa cari solusi sama-sama. Kurang lebih kalau bahasa anak sekarang tuh support system gitu ya. Iya, Gen Z ini. Ya pokoknya cari support system yang positif untuk menjalankan usaha supaya ini semakin dikenal dan semakin laris tentunya. Kalau di teman-teman UMKM di Krima sendiri ini sudah ada berapa nih yang sudah bergabung? Yang sudah bergabung di Krima ada 66. 66 anggota yang tercatat resmi di keanggotaan. Namun juga ada beberapa teman yang pengen masuk tapi masih belum memenuhi syarat sehingga Proses ya? masih ngumpul-ngumpul dulu nih gitu. Ya. Nah, itu nanti kedepannya bisa Sudah ada 66 pengusaha anggota, atau iya. anggota UMKM? Anggota, iya. Mereka Kalau ngomongin soal produk, hari ini yang kita hadirkan di sini, kebetulan ini sahabat TV 10 perwakilan dari kakak ketua. Ini kalau boleh bahasa kita itu plakat atau plakat ya? Iya. Plakat. Ini plakat yang juga hasil kreasi atau craft dari Pak Suryo, dari Kak Suryo, kemudian ini juga yang lain, kemudian yang kemarin dipakai untuk G20. Hmm. Ya, itu dari salah satunya dari Sukoharjo. Baik. Ada 20 UMKM yang waktu di Bali itu. Nah, itu dari Sukoharjo ada satu. Ini contohnya. Oh baik. Jadi memang ini kreasi ya dari teman-teman Sukoharjo yang kemarin ikut memeriahkan G20 yang ada di Bali. Wah luar biasa. Ini saya mengalihkan duniaku ini pagi ini. Ini cantik, kemudian eye catching, nggak seperti Goni, tapi setelah saya tanya ternyata ini dari karung Goni, sahabat TV 10. Ini menarik sekali. Ini produknya dari Kak Erina. Kak Erina. Produknya apa saja kalau Kak Erina? Kalau saya produknya itu lebih ke mengolah bahan baku Goni. Kita mengusung yang namanya fashionable and exclusive souvenir, di mana produk kami ini berbahan mengolah Goni yang natural ini sehingga bisa membuat sebuah acara atau orang yang memesan souvenir dan merchandise di tempat kita itu bisa mengenalkan produk, mengenalkan usahanya. Baik. Di sini kami juga custom logo, Kak. Oh begitu. Jadi tidak hanya kita bisa beli, tetapi juga kita bisa custom sesuai dengan brand kita. Betul. Jadi mereka pakai kemana aja itu namanya udah terpampang. Oh logonya ini, kayaknya usahanya ini. Jadi semakin dikenal itu usahanya. Baik. Nah ini kalau yang ada di sini kan baru 2 jenis ini. Teman-teman yang lain yang tidak hadir hari ini kan ada 64. Betul. Apa saja itu? Iya. Dari 66 itu beda-beda, tetapi mungkin tetap ada yang hampir sama gitu. Mirip-mirip gitu tapi ya. masih di kategori souvenir, kemudian home dekorasi gitu ya. Apa namanya fashion craft gitu, yang buat dipakai. Mungkin kalau jenisnya Kak Erna bisa sebutkan dari teman-teman. Oh iya, jadi kalau di kami kan dari 17 subsektor craft tadi itu ada 4 yang tadi disebutkan Pak Ketua bahwa ada kriya, seni rupa, kemudian ada lagi home decor dan juga fashion gitu. Ada beberapa dari teman kita yang membuat semacam dari batik gitu, dari kriya batik itu juga ada. Kemudian ada teman-teman kita yang dari rajut. Kemudian ada juga teman kita yang lain yang membuat istilahnya dari tas dan juga sepatu juga sama seperti saya, itu juga ada. Tapi bahannya berbeda. Berbeda. Gitu. Ada yang dari kulit itu Kak, dari kulit sapi gitu ada. Kalau yang dekorasi itu dari Iya, kayu, betul. untuk hiasan dinding, hiasan ruangan, pembatas ruangan, begitu. Dari kulit pun juga ada. Dari Kak. kulit juga ada, dari Lukisan. kulit dilukis gitu. Itu malah ada beberapa dari kami itu Sudah yang diekspor kita ke- sudah diekspor. Wah
Luar biasa. Kalau ngomongin soal Krima, ini kan produknya juga sudah macam-macam. Memang cakupannya atau coveragenya itu adalah tentang kerajinan ya, kerajinan tangan gitu. Nah, dari kegiatan yang sudah dilakukan ini atau kegiatan rutinnya deh, kegiatan rutin yang ada di komunitas sendiri itu apa, Pak Suryo? Kalau yang rutin itu kita ada yang namanya kopdar rutin bulanan. Jadi tiap bulan kita ngumpul. Setiap bulan ya? Setiap bulan. Tempatnya pindah-pindah atau ada base campnya? Base camp kita punya, tetapi kita usahakan untuk berpindah-pindah karena supaya untuk bisa itu tadi yang saling menguatkan ke teman-teman yang lain. Baik. Oh, tahu produknya teman yang lain ternyata kan di rumah bisa bikin potensi ini. Nah, besok kalau ada ini bisa kerjasama. Artinya kumpulnya di rumah anggota bergantian? Iya. Oh, enggak nyari tempat ini ya di luar ya, lebih ke kita utamakan ya ke rumah anggota supaya kita silaturahminya lebih kental lagi. Biar tahu rumahnya dan kita tahu potensi juga. Baik. Jadi, nanti kalau misalkan ternyata dia bisa buat ini nah, nanti bisa kolaborasi gitu loh. Itu. Wah, ini ada kumpul kopdar sebulan sekali dan ini tentunya ada temanya ya. Jadi di situ nanti tidak hanya hahihi makan minum gitu, tapi ada apa ya ilmunya gitu ya, ada upgrade-nya gitu. Ada upgrade ilmu pasti di situ. Jadi sharing, kemudian nyari potensi baru, jejaring baru dan informasi baru. Ada pameran di sini. Betul. Karena kami juga mengadakan kerjasama ke beberapa stakeholder seperti dari pemerintahan, dari kedinasan, kemudian dari perbankan karena permodalan itu. Terus ada beberapa mungkin semacam lembaga yang di situ nanti menguatkan UMKM. Gitu. Seperti kampus itu kan biasanya ada program-program PKM untuk pemberdayaan di UKM. Nah, itu dari 3 itu kita kolaborasikan bagaimana setiap bulan itu ada tema yang berbeda yang bisa mensupport teman-teman untuk lebih naik lagi, lebih maju. Wah, nanti kita akan lanjutkan lagi ngobrolnya. Jeda dulu sebentar, jangan kemana-mana ya. Sahabat TV 10, tetap di Koko Kongko bareng komunitas. Ya, sahabat TV 10 masih di Koko Kongko bareng komunitas dan masih bersama saya Max Nata, tentunya dengan Kak Suryo dan juga Kak Erina dari Asosiasi Ikraf Krima Kriya Makmur Sukoharjo. Tadi sempat spill ya, ada beberapa jenis kerjasama yang dilakukan untuk salah satunya memang untuk menumbuhkan UMKM yang ada di Krima itu sendiri. Ada kedinasan, ada dinas-dinas, kemudian kampus, kemudian satu lagi apa? 3 tadi ya? Dari lembaga keuangan perbankan. Oh, dari perbankan untuk permodalannya. Boleh diceritakan Kak Suryo kegiatan yang sudah dilakukan selama ini kerjasama dengan dinas dulu mungkin? Kalau kerjasama kita melakukannya bisa masih terbuka dengan beberapa stakeholder. Kalau dengan kedinasan kita sudah terbiasa untuk melakukan kerjasama di bidang pelatihan peningkatan sumber daya manusia di UMKM, kemudian pameran peran penjualan seperti kita dilibatkan di dalam pameran baik yang di tingkat kabupaten, provinsi dan nasional gitu ya. Dan kita juga membantu dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mendata teman-teman pelaku ekonomi kreatif anggota kita gitu. Jadi kita juga ada kalanya juga diberi kesempatan untuk bisa kerjasama mempromosikan pariwisata daerah kaitannya dengan ekonomi kreatif. Jadi produk dari teman-teman craft ini dibawa untuk di foto, diambil video di satu lokasi pariwisata untuk meningkatkan potensi wisata di daerah tersebut. Gitu. Kemudian kalau dari perbankan kita mungkin tidak hanya satu bank ya, dari beberapa bank itu kerjasama dengan kita untuk menyampaikan informasi bagaimana cara permodalan, kemudian bagaimana mereka membantu untuk kita diberikan
tambahan kayak semacam properti yang buat pameran begitu Mas. Mereka buatkan rak untuk pameran atau tempat pajang untuk pameran seperti itu. Kemudian yang dari akademisi dari kampus itu kita juga menjalin kerjasama, di antaranya adalah program Kampus Merdeka. Program Kampus Merdeka itu mahasiswa yang ingin langsung terjun ke masyarakat, mau belajar UMKM, ya. baik belajar maupun membantu dalam hal ini mengejawantahkan ilmu yang mereka punya di UMKM. Misalkan mereka membantu membuatkan company profile, kemudian bagaimana memfoto produk yang baik gitu kan, kemudian bagaimana cara teknologi tepat guna untuk membuat produk itu bisa lebih cepat begitu, seperti itu. Ini kegiatan yang sudah dilakukan kerjasama dan masih akan terus dilanjutkan ya. Masih Kerjasama ini karena memang manfaatnya luar biasa. Kalau ngomongin soal ekonomi kreatif, sekarang ini kan UMKM sedang menjadi salah satu perbincangan nasional gitu. Di mana-mana gitu ngomonginnya UMKM karena ini memang jadi salah satu senjata negara untuk ini terus mengembangkan potensi ekonomi yang ada di Indonesia saat ini. Kalau ngomongin soal pasar, ini agak berat dikit ya, tapi jarang saya nanya ini ya sahabat TV 10, tapi ini perlu menurut kacamata teman-teman dari pelaku usaha, UMKM, melihat saat ini gelagat dan juga pasar dan daya beli masyarakat ini seperti apa, kemudian kita harus menyikapinya bagaimana. Barangkali di luar sana ada UMKM yang lain atau ada yang punya usaha tetapi sedang lesu, apa yang perlu dilakukan begitu sebagai pelaku usaha yang sudah palang melintang ini. Baik Mas Max, jadi kalau untuk ngomongin soal pasar itu kan erat kaitannya sama customer. Customer betul. itu erat kaitannya sama manusia. Istilahnya manusia itu kan memang dibekali sama akal dan juga perasaan gitu kan. Nah, cuman kalau untuk customer itu erat kaitannya sama sisi emosional dan behaviornya mereka gitu. Jadi ketika ada perubahan tertentu, kita mesti paham bahwa customer itu membeli itu tidak sekedar membeli karena produknya bagus, saya lagi butuh. Ternyata kebanyakan yang membeli di tempat saya karena impulse buying Mas. Artinya beli tanpa mikir apik tuku ya udah gitu. Istilahnya hal-hal seperti itu yang ternyata kita sebagai penjual itu mesti peka juga gitu. Di mana titik sentuhnya customer ini mesti kita sentuh gitu. Misalnya kalau sekarang ini itu saya juga lagi di tempat saya nih Mas lagi mengembangkan untuk menguatkan kontennya gitu. Karena ternyata kita kalau sekarang ini menjual hanya sekedar menjual aku jual tas, ternyata nggak bisa Mas. Ternyata kita harus menunjukkan konten bahwa tas kita itu bisa dipakai apa aja fungsi. Kemudian ketika itu semacam soft selling begitu? Betul, soft selling. Dan bahkan kita terjual di sosial media itu karena konten kita itu sama sekali nggak menjelaskan soal tas itu. Padahal jualannya tas. Iya, nggak pernah jelasin. Tapi mereka datang, viewers kita datang, kemudian tiba-tiba menyalakan tas gitu. Dari awalnya itu konten kita bikin konten gitu, bikin konten banyak yang nggak ada hubungannya, tapi kontennya itu bagaimana bisa mendatangkan traffic di tempat kami gitu. Wah, ini salah satu yang saya kira ini tidak mudah juga ya dilakukan untuk pelaku UMKM saat ini gitu. Karena butuh effort. Akhirnya nggak hanya pinter bikin tas, karena nggak cuma butuh pinter bikin plakat, tapi harus pinter bikin konten. Itu Mas, makanya kenapa kok kita itu menguatkan kerjasama di situ. Karena memang kelemahan UMKM itu kalau mau ambil karyawan itu masih mikir aku terus gaji berapa, aku naik gaji gini nanti omsetku turun bagaimana gitu kan, terus gajinya bagaimana kalau omset turun. Nah itulah kenapa kami di Krima ini menguatkan kerjasama dengan istilahnya dari akademisi ya Pak. Akademisi itu nanti bisa membantu teman-teman UKM, di mana nanti ada program yang namanya MBKM itu yang bisa membantu teman-teman untuk membuat konten atau mungkin dari teman-teman mahasiswa ini mau belajar di tempat kita, terus kemudian membantu membuatkan katalog seperti itu sangat membantu sekali gitu. Itu tanpa dari sana kan istilahnya mereka membuat tugas kampus, tapi juga membantu UMKM. Jadi simbiosis mutualisme ya, bersinergi, menguntungkan. Betul. Mahasiswanya menyelesaikan tugas kampusnya, dapat nilai di kampus. UMKM juga
UMKM dapat bantuan ya dari teman-teman mahasiswa yang memang ini istilahnya pengen apa ya, mengejawantahkan ilmu yang sudah didapat di kampus gitu kan. Jadi supaya bisa diimplementasikan secara real dalam kenyataan industri yang memang itu suatu hari mereka pun akan menghadapi gitu ya. Kalau ngomongin soal kekurangan di UMKM selama ini untuk menghadapi pasar yang memang sekarang sudah beda ya kayak sekarang pasarnya itu nggak seperti dulu, jualan itu lebih effort. Betul tidak kalau saya bilang seperti itu? Harus lebih effort. Salah satunya bikin konten itu untuk datangin views. Bagaimana? Mudah atau susah Kak Erina? Pada awalnya memang kalau untuk sendiri itu bisa dibilang mudah, juga bisa dibilang susah ya Mas. Jadi istilahnya ada satu kata itu pasti ada yang bertolak belakang gitu. Nah, kalau dibilang mudah itu kita bisa lakukan sendiri kalau kita tidak berpikir perfeksionis gitu. Tapi ketika kita mengatakan konten itu kadang kita berpikirnya perfeksionis, siapa viewer kita, siapa ininya, terus bagaimana, kontennya harus seperti apa, itu nanti yang bikin susah. Tadinya pikirnya simple tapi akhirnya ribet juga ya, karena komponen konten itu ternyata nggak sekedar nggak hanya video, bikin gitu. tag video gitu. Kalau pengalamannya Kak Suryo bagaimana menghadapi pasar sekarang yang katanya lesu begitu? Nah, sebagai pelaku UMKM barangkali di luar akan terinspirasi juga nih sama pengalamannya Kak Suryo, silakan. Jadi begini Kak Mek, yang namanya UMKM itu mungkin semua juga sudah tahu bahwa UMKM itu lebih tahan banting gitu ya. Sebagai misal begini, ketika ada suatu contoh saja Mas kemarin ya, pandemi gitu ya. Pandemi itu kan bagi UMKM sangat sulit, tidak hanya bagi UMKM, mungkin perusahaan besar pun juga susah gitu kan. Tetapi kita mencoba untuk bergeliat di situ supaya tetap bisa bertahan gitu kan. Artinya yang goni biasanya untuk tas, biasanya untuk sepatu atau untuk topi itu dipakai buat masker, bikin masker. Jadi apa yang laku pada saat itu kita melirik ke sana. Mengikuti tren yang ada. Mengikuti tren yang ada. Jadi supaya kita bisa bertahan dan tetap jalan begitu, supaya tetap dapur ngebul itu, kita harus kreatif gitu. Satu lagi juga harus inovatif. Kita harus melihat pangsa pasar yang saat ini berkembang apa. Nah itu. Tetapi memang yang namanya kesulitan itu pasti ada. Jadi kalau kita mengarungi samudra itu pasti suatu saat ada ombak besar. Tantangannya pasti ada gitu ya. Pasti ada. Jadi kita sudah terbiasa menghadapi itu. Jadi sampai saat ini masih bisa bertahan. Tantangannya juga kalau boleh dibilang atau boleh nggak bilang kalau tantangan setiap pelaku UMKM atau pengusaha itu beda-beda juga meskipun produknya sama. Betul. Beda-beda ya? Iya. Betul. Mungkin kaitannya dengan daya beli yang menurun. Itu kita harus pintar-pintar tuh. Kita bikin produk yang harganya middle, iya, kita juga nggak betul. Gitu. Jadi kita menyesuaikan, kita harus inovatif dan kreatif kuncinya. Satu hal lagi sepertinya yang agak membuat berat itu kadang ketika saya sebagai customer melihat marketplace yang mereka jualannya jor-joran itu harganya luar biasa ya. Itulah. Selalu memihak customer saya lihat gitu. Tapi untuk penjual atau pelaku usahanya harus berdarah-darah. Semoga hari ini menginspirasi nih buat teman-teman yang ada di rumah, pelaku UMKM atau mungkin yang baru mau mulai usaha atau mungkin yang sudah punya kerajinan tapi belum punya circle, boleh ya gabung di Krima. Nanti boleh share Instagramnya ada? Boleh. Instagram Krima apa? Krima Official ya. Betul. Krima Official boleh di follow. Nanti cari tahu informasinya di sana. Facebooknya juga ada? Ada. Apa itu? Krima Ekraf Sukoharjo. Krima Ekraf Sukoharjo. Krima Official juga. Oh, ada YouTube, ada TikTok, ada Instagram, sama ada Facebook. Wah, lengkap. Silahkan nanti bisa di search ya, Sahabat TV 10, nanti juga akan ditayangkan di bawah.
Terima kasih hari ini sudah mampir di TV 10, semoga bermanfaat. Nanti lain waktu kita ngobrol-ngobrol dan barangkali bisa ketemu di lapangan. Iya, siap. Sahabat TV 10, ini tadi ngobrol santai kita di Kongko bareng komunitas. Saya Max Nata pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.